Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel saya Deddy Nugroho. Pada video kali ini saya akan berbagi bagaimana sih cara membuat Yoaseo di artikel itu bisa full hijau ya, dan dengan bantuan ChatGPT untuk pembuatan artikelnya. Oke, sebelumnya teman-teman di sini saya sudah menginstal untuk Yoaseo. Ini yang free ya. Teman-teman bisa install ya plugin Yoaseo. Kalau misalkan belum tahu cara settingnya, teman-teman bisa buka di video saya sebelumnya. Saya sudah buat cara setting Yoaseo ya, dari awal sampai selesai. Silahkan dibuka di video saya sebelumnya. Oke teman-teman, di sini saya akan langsung mulai saja di post. Ya, di sini belum ada postingan. Kemudian saya tambah baru. Oke, tampilannya seperti ini ya. Jadi untuk Yoaseo itu ada di bagian bawah. Ini tujuannya adalah untuk membantu supaya artikel kita itu sudah punya standar gitu, standar SEO on page. Jadi supaya lebih mudah optimasinya ya, di mana di sini ada fokus keyword atau fokus keyphrase atau dengan kata lain yaitu kata kunci. Ya, jadi di sini saya akan menunjukkan ke teman-teman bagaimana mudahnya kita ketika membuat artikel, kemudian kita buat hijau menggunakan Yoaseo. Yang pertama, yaitu silakan teman-teman buka juga untuk ChatGPT, ya. Dibuka untuk chat.openai.com/chat. Jadi kalau misalkan teman-teman belum daftar, silakan didaftarkan terlebih dahulu menggunakan email, itu gratis ya. Nanti kalau misalkan sudah merasa nyaman dan oke, bisa upgrade ke premium. Tapi di sini saya akan memberikan contoh yang versi gratis terlebih dahulu. Oke, yang pertama yaitu teman-teman kita harus menentukan dulu nih kata kunci. Ya, kata kunci untuk postingan blog kita. Jadi misalkan saya mau buat artikel mengenai tempat wisata di Bali. Ya, saya mau buat kata kuncinya itu adalah wisata di Bali. Oke. Sini kita pegang dulu nih. Nah, kemudian di sini kita copy. Saya ingin membuat artikel ya atau blog dengan kata kunci wisata di Bali. Tapi saya bingung nih mau judulnya apa. Di sini kita tanya ChatGPT ya. Bantu saya untuk mencari judul blog atau seperti ini. Buatkan saya judul blog untuk tema wisata ya. Dengan kata kunci kita paste wisata di Bali. Oke. Jadi saya ingin ChatGPT ini membuatkan kita judul terlebih dahulu, temanya wisata dengan kata kunci wisata di Bali. Kita enter. Nah, di sini ChatGPT akan memberikan kita beberapa pilihan ya. Ini mungkin 5 atau 10. Jadi nanti kita akan pilih salah satu judul yang menurut kita oke ya. Menjelajahi surga tropis di Bali, oke. Pilih yang mana nih kira-kira nih? Kawasan pantai terbaik di Bali. Kira-kira pilih mana nih teman-teman? Nah, kalau misalkan kita belum menemukan judul yang kita pengen atau judul yang ngerasa ini bagus ya, kita bisa coba untuk minta untuk melanjutkan. Ya, kira-kira apa nih judul yang ChatGPT ini berikan gitu? Wisata petualangan di Bali. Ini boleh sih. Nanti kita ubah menjadi wisata di Bali. Ini bisa sih menjelajahi wisata edukasi di Bali. Atau ini juga bisa.
menjelajahi wisata edukasi di Bali. Oke, ini kita copy ya. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Oke, jadi kalau misalkan kita nggak ingin ada yang namanya edukasi, kita bisa hapus ya. Untuk pendidikan juga kita bisa hapus. Ya, menjelajahi wisata di Bali, pilihan liburan yang menarik dan menyenangkan. Oke, sementara seperti ini ya teman-teman ya. Selanjutnya kita buat artikelnya nih. Oke, sini kita copy. Ini kita buat baru. Buatkan saya artikel dengan judul. Oke, seperti ini ya. Yang lengkap. Jadi nanti untuk perintahnya itu teman-teman bisa update sendiri, teman-teman bisa gunakan kata-kata yang mungkin bisa dipahami lebih mudah ya. Misalkan buatkan saya artikel 1000 kata atau 500 kata. Silahkan dikreasikan teman-teman semua. Sini kita tunggu sampai selesai. Oke, ini sudah berhenti ya. Tetapi untuk artikelnya itu belum selesai. Di sini kita bisa tuliskan lanjutkan ya, supaya artikelnya dilanjutkan sampai selesai. Jadi nanti kita bisa minta juga nih, misalkan kita minta pendahuluan, kita minta kesimpulan, kemudian nanti kita misalkan bisa minta tambahan nih buat subheading ya. Misalkan tips berwisata yang nyaman. Itu kita bisa kreasikan sendiri gitu. Jadi yang tadinya judul itu kita bisa turunkan menjadi subheading ya. Subjudul yang banyak. Oke, misalkan ini sudah nih ya. Ini sudah, di sini kita bisa copy. Ya, kita paste di sini ya. Oke, kemudian kita lanjut, ini kita copy. Ini kita lanjutannya, kita paste. Oke. Selanjutnya saya ingin meminta untuk tambahkan tips berwisata di Bali yang aman dan mudah. Aman gini aja ya. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman, mungkin nanti kita ambil sampai nomor 5. Sini kita stop. Oke. Di sini kita copy ya. Nah, kita copy ya, kita paste dan di sini kita isi menggunakan subheading ya. Ini tips berwisata di Bali yang menyenangkan, yang aman. Oke. Sini kita buat subheading. Oke, sebelum kita edit ya artikelnya, kita lihat terlebih dahulu untuk di SEO-nya ya, untuk di Yoa SEO. Di sini kita lihat untuk kata kunci wisata di Bali, itu warnanya orange, itu artinya kita butuh update ya. Oke, sini untuk titelnya kita hapus. Sip. Kemudian untuk URL-nya, kita kopikan kata kunci, kemudian kita ganti spasi menggunakan tanda strip ya. Kemudian untuk meta deskripsi ini kita ambil dari ya bagian depan nih saja. Ini boleh.
Yang penting ada kata kuncinya. Kita copy, kita simpan di meta deskripsi. Oke. Nah, usahakan teman-teman di sini itu warnanya hijau ya. Jangan sampai melebihi. Jadi supaya nanti nggak terpotong ya. Kita hapus. Nah, sini warnanya masih orange. Mungkin di sini kita ganti koma. Oke. Cukup. Selanjutnya kita ke bawah ya. Jadi sini teman-teman bisa klik. Nah, di sini ada yang perlu kita perbaiki nih teman-teman. Yang pertama, jadi kita urutkan ya, outbound link. Jadi outbound link itu adalah link yang keluar ya. Link untuk website orang lain. Jadi misalkan kita ada referensi untuk membeli tiket ke luar misalkan ya, misal ke tiket.com atau ke Traveloka dan yang lainnya. Di sini saya ingin misalkan nih referensi beli tiket pesawat ke Bali traveloka.com. Nah, ini misalkan ya. Misalkan saya buatkan link traveloka.com. Oke, ini misalkan. Kemudian kita cek lagi nih. Ya, maka untuk outbound link itu kita sudah bagus, sudah terpenuhi. Yang belum apa? Image, gambar. Jadi teman-teman minimal untuk artikel itu harus minimal satu ada gambarnya. Ya. Dan kalau bisa, kalau yang namanya artikel wisata itu kan gambar wisata ya. Jadi teman-teman lebih bagus ya gambar hasil foto sendiri gitu. Nggak ngambil dari Google, nggak ngambil dari artikel dari blog lain atau website lain ya. Tapi untuk contohnya ya saya akan memberikan contoh di Pixabay. Ini saya akan carikan wisata Bali. Silakan teman-teman kalau mau mengambil di Pixabay juga bisa. Ya. Ini saya sebagai contoh ya. Ini saya copy. Kemudian saya paste. Oke, kemudian kita klik bagian gambarnya. Kita lihat bagian kanan, itu ada yang namanya alternative text. Jadi itu kita isi sesuai dengan kata kunci. Oke, cukup. Nah, ini untuk teman-teman saran saya, kalau dari Pixabay seperti ini, itu kita unduh ya. Harusnya kita unduh, kemudian kalau sudah, kita upload di sini, di squash.app. Tujuannya adalah untuk mengkompres gambar supaya apa? Ya, supaya ukurannya kecil. Kemudian di-download dan di-upload di sini. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di bagian bawah. Untuk SEO-nya itu sudah warnanya hijau ya. Jadi kita cuma memberikan outbound link, kemudian kita berikan gambar, itu warnanya sudah hijau. Tetapi ternyata di sini masih ada nih yang perlu kita optimalkan ya, walaupun di sini sudah hijau. Yang perlu dioptimalkan apa? Yaitu internal link. Internal link itu link yang mengarah ke website kita atau artikel kita yang lain. Di sini saya akan memberikan contoh wisata terlengkap di Indonesia. Ya. Wisata Indo. Saya akan copy paste URL homepage ya. Seperti ini. Oke. Kita cek lagi. Sudah nggak ada. Oke, di sini sudah bagus ya teman-teman, sudah hijau. Sekarang kita cek bagian keterbacaan nih. Nih, keterbacaan masih merah. Kita lihat, jadi kita nggak boleh ada yang namanya kata yang sama atau kalimat yang sama. Ya, kita cek. Silahkan dipilih untuk tanda mata ini. Ya. Di sini kita bisa update nih. Selanjutnya. Oke, sudah ya. Oke. Kemudian ada yang namanya subheading distribusi. Ya. Jadi subheading distribusi itu kita harus memberikan
Ini kita jadikan satu. Beberapa subheading nih, misalkan ini teman-teman buat untuk setiap setiap kata-kata yang atau kalimat yang seperti ini itu bisa teman-teman jadikan subheading nih. Misalkan H4 ya. Ini nggak apa-apa. Atau H5 juga nggak apa-apa. Yang penting heading ya. Jadi nanti di sini akan hilang. Oke. Kita coba ya. Oke. Saya barusan mencoba untuk memberikan subheading. Jadi bagusnya itu semua. Jadi nanti silakan teman-teman, karena ini sebagai contoh jadi saya buat cuma 2 ya. Jadi maksudnya adalah dalam satu artikel yang panjang, yang banyak katanya, itu kita harus memberikan subheading di beberapa jumlah paragraf. Jadi jangan sampai semua artikel itu nggak ada subheadingnya. Jadi itu untuk memudahkan user untuk membaca. Oke, kita lihat untuk jumlah katanya itu ada 800 kata dan kita buat sesimpel itu menggunakan ChatGPT. Hasilnya sudah warnanya hijau, mudah ya. Silahkan dipraktekkan. Mungkin cukup sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk teman-teman yang belum subscribe ya, bisa bantu saya untuk subscribe supaya saya bisa terus membuat konten-konten selanjutnya. Oke, sampai di sini dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.